Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, saya akan membacakan salah satu isi dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, juz 1 halaman 7. Beliau menyatakan, wa qala Abul Aswad laisa syai'un a'azza minal ilmi. Abul Aswad Abu Ali berkata bahwa tidak ada sesuatu yang lebih mulia dari ilmu. Kenapa? Al-muluku hukamun 'alan nas. Para raja itu adalah penentu atau penguasa bagi manusia secara umum. Sedangkan wal ulama'u hukamun 'alal muluk. Sedangkan ulama, orang-orang berilmu, adalah pemimpin bagi para raja. Jadi kalau para raja, para penguasa adalah pemimpinnya manusia secara umum, para ulama itu adalah pemimpinnya para raja atau para penguasa. Kenapa? Karena kekuasaan bisa dicapai dengan segala cara, tetapi keulamaan, keilmuan hanya bisa dicapai oleh orang yang memang punya ilmu. Karena kalau tidak punya ilmu tidak disebut ulama. Gitu. Wa su'ila Ibnul Mubarak minan nas, dan Ibnul Mubarak pernah ditanya, manin nas, siapakah manusia? Faqala al ulama, maka Ibnul Mubarak menjawab, manusia itu adalah ulama. Siap ulama yang dimaksud adalah orang-orang yang berilmu, gitu ya. Terus ditanya, wakila famanil muluk, siapakah penguasa yang sejati? Qala az-zuhad, penguasa sejati adalah orang yang zuhud. Orang zuhud itu orang yang punya jarak dengan dunia, sehingga dia tidak dikuasai oleh dunia. Itulah penguasa yang sejati, kata beliau. Jadi di sini Ibnu Mubarak tidak melihat kepenguasaan secara material. Bisa jadi orang itu materinya banyak, hartanya banyak, jabatannya tinggi. Akan tetapi kalau tidak zuhud, maka dia bukan penguasa. Karena dia disetir oleh apa yang dimiliki dan oleh jabatan yang sedang dia dapatkan itu. Maka dia bukan penguasa, tapi dikuasai. Qila famanis safala, dulu ditanya, siapakah orang-orang rendah itu? Qala, maka Ibnu Mubarak menjawab, alladzina ya'kuluna dunya bid-din, yaitu orang-orang yang makan dunia dengan memakai agama. Jadi agama dijadikan alat untuk mencapai dunia. Walam yaj'al ghairal alimi minan nas, li'anna al-khasiyata allati yatamayyazu biha an-nas an sa'iril bahaim huwal ilmu. Ibnu Mubarak tidak memasukkan orang tidak berilmu dalam golongannya manusia. Kalau kita lihat pernyataannya tadi, kenapa? Karena kekhasan, keistimewaan yang membuat manusia berbeda dari semua hewan dan binatang adalah ilmu. Maka fal insanun bima huwa syarifun li ajlihi. Maka manusia adalah manusia yang memiliki sesuatu yang karena sesuatu itu jadi mulia, yaitu karena ilmu. Walaysa dzalika biquwwati syahsihi, dan kemuliaan manusia bukan karena kekuatan fisiknya. Fa innal jamala aqwa minhu, karena sesungguhnya unta lebih kuat daripada manusia. Kalau karena kuatnya. Wala bi'idhamihi, juga bukan karena besarnya manusia itu. Fa innal fila a'dhamu minhu, karena gajah lebih besar dari manusia. Wala bisaja'atihi, dan juga bukan karena keberaniannya. Kenapa? Fa innas sab'a asja'u minhu, karena binatang buas tentu lebih berani daripada manusia. Wala bi'aklihi, dan juga bukan karena makannya. Fa innas thawr awsa'u batnan minhu, karena sapi perutnya lebih besar daripada manusia. Wala liyujami'ah, dan juga bukan karena kemampuan seksualnya manusia disebut manusia. Fa inna akhassal asafir aqwa 'ala sifahi minhu, karena burung yang terkecil pun
lebih kuat daripada manusia untuk melakukan hubungan seksual. Belam yukhlaq illa lil ilmi, tapi manusia tidak diciptakan oleh Allah kecuali karena ilmunya. Karena itulah Ibnul Mubarak menyatakan kalau ditanya siapa manusia, adalah orang yang berilmu. Berarti mari kita jangan salah pilih dalam segala hal. Siapa yang akan kita ikuti? Tentu orang yang lebih tahu dari kita. Dan jangan sampai orang yang tahu mengikuti orang yang tidak tahu. Saya kira itu, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.